Mubarak ala al-Mustafa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kita memuji Allah Jalla wa ala. Allah telah memperkenankan kita untuk kembali hadir di majlis ilmu meskipun via online. Kita bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat, anugerah, inayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih sampai detik ini, masih Allah jadikan termasuk orang-orang yang beriman. Allah jadikan kita masih tetap menjadi hamba-hamba yang bisa berubudiyah kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan bertauhid dan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, Rasul penutup para Rasul, dan Rasul yang mendakwahkan tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak manusia untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Rasul yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai Rasul yang mulia, membuka pintu surga, dan Rasul yang menjadikan umatnya umat akhir zaman, umat yang terbaik, umat yang akan pertama masuk surga. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu mengkaji tafsir Al-Quran dari surah An-Nazi'at, di mana di kesempatan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan para malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap para malaikat yang mereka diberikan tugas, di antaranya An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mereka mencabut nyawa orang-orang kafir dengan gharqa, dengan cabutan yang sangat keras. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikatnya yang mereka nasyitat, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman dengan nashta, dengan penuh kelembutan. Dan juga wasabihati sabha, Allah menjelaskan tentang sumpahnya kepada langit, kepada malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wasabiqati sabqa, dan juga Allah bersumpah terhadap malaikat yang mendahului dengan kencang, yang segera dalam beramal, yang senantiasa mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan. Dan juga bersumpah terhadap para malaikat yang mereka mengurus urusan dunia, urusan makhluk-makhluknya, urusan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan juga Allah mengingatkan di ayat yang kita bahas kemarin tentang kesudahan alam semesta itu ditandai dengan tiupan sangkakala sebagai tanda kehancuran alam semesta, di mana ketika ditiupan sangkakala yang pertama terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat, yang sama-sama Allah menjelaskan kelak ketika terjadi goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat, dan itu ditandai dengan tiupan yang pertama. Kita akan melihat kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, di mana ketika itu wanita-wanita yang sedang menyusui, atau wanita yang sedang menyusui lalai dari bayinya, dan juga wanita-wanita yang sedang hamil gugur. Dan juga kita melihat manusia bagaikan orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih. Yauma tarjufur rajifah, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam semesta ini, di mana tiupan kedua akan Allah tiupkan, tatsba'uha radifah. Tiupan pertama akan diiringi tiupan yang kedua sebagai tanda hari berbangkit, di mana kondisi itu kata Allah, qulubu yauma idzi wajifah, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, absaruha khashi'ah, bahkan pandangan mereka tertunduk, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, dan mereka mengatakan, khususnya orang-orang kafir mengatakan di hari itu kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula. A idza kunna idhaman nakhirah, a idza kunna idhaman
nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang? Telah menjadi tulang belulang yang hancur. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Maka jika benar, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan kami. Fa innama hiya zajratu wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja, kata Allah. Fa idzahum bisahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita di kesempatan pertemuan yang lalu. Adapun pertemuan sekarang kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu di ayat yang ke-15 dari surah An-Nazi'at sampai kira-kira di ayat ke-26. Di mana ayat kelima Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepada kalian wahai Rasul Muhammad SAW berita kisahnya Nabi Musa alaihissalam? Sudahkah sampai kepada engkau wahai Rasul berita tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah, ketika mendakwahi Fir'aun? Fa'akhadhahu Allah idnada rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhannya memanggil Musa di lembah yang suci, yaitu lembah yang bernama Tuwa, lembah yang disucikan yang bernama lembah Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Maksudnya pergilah engkau dakwahi Fir'aun, ajak untuk beriman. Sesungguhnya dia tagha. Sesungguhnya innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas, telah melanggar aturan Allah, yang mana Fir'aun tidak mau beriman. Faqul hallaka ila anta zakka. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan untuk membersihkan diri dari kesesatan? Katakan kepada Fir'aun, apakah Fir'aun mau bertobat kepada Allah, menginginkan untuk membersihkan hatinya, bertobat kepada Allah dan meninggalkan apa? Kesombongannya yang mengaku Tuhan. Bahkan dikatakan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Bahkan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu. Katakan kepada Fir'aun, wahai Musa, katakan kepada Fir'aun, aku akan memimpin dirimu kepada Allah agar engkau merasa takut kepadanya. Fa'arahul ayatul kubra. Lalu Musa pun memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat sebagai tanda kerasulan, sebagai penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang besar, yaitu mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkannya tongkat dan juga diselipkannya tangan ke ketiaknya dan menjadi apa? Cahaya. Tetapi apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi Fir'aun mendustakan atau mendurhakai Nabi Musa, tidak mau beriman kepada ajakan Nabi Musa. Fahasyara fanada thumma adbara yasa. Bahkan dia berpaling seraya menantang Nabi Musa dan mengatakan fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, bahkan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tetapi apa hasilnya? Allah mengatakan fa'akhadahullah. Hasilnya fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Hasilnya Allah menghukum Fir'aun dengan azab di akhirat dan juga siksaan di bumi ini. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh kisah demikian, kisahnya Fir'aun atau kisah Nabi Musa mendakwahi Fir'aun dan Fir'aun tidak mau beriman, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam khususnya dalam mendakwahi Fir'aun itu di berbagai surah dan ayat. Hampir di setiap surah atau hampir di sebagian besar surah dalam Al-Quran, tidaklah Allah menyebutkan di dalamnya kecuali kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena kalau kita melihat di awal ayat ini, Allah mengatakan hal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepada berita Nabi Musa alaihissalam? Dan juga ayat ini semakna sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Taha
di ayat yang ke-9, wa hal ataka hadithu Musa. Wa hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepadamu Rasul kisah tentang Nabi Musa alaihissalam? Contoh di surah yang lain, di surah Taha ayat 9, Allah menyebutkan juga hal yang sama. Wa hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepadamu ya Rasul berita kisahnya Nabi Musa alaihissalam? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul yang paling akhir, di mana ada Rasul-Rasul sebelumnya, di mana ada Rasul-Rasul yang sebelumnya yang Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada manusia. Di antara mereka ada yang Allah kisahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian Rasul-Rasul yang Allah utus kepada manusia, di antara mereka ada yang Allah ceritakan kisah mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, tetapi ada sebagian dari Rasul-Rasul yang Allah utus tidak diceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 164, Allah berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima." Dan rasul-rasul yang telah terdahulu, yang telah Allah utus terdahulu sebelum Nabi Muhammad, qad qasasnahum 'alaik, sungguh kami telah mengisahkan rasul-rasul sebelumnya kepadamu wahai Rasul Muhammad SAW, min qablu, sebelum engkau. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan juga ada sebagian rasul-rasul yang kami belum menceritakan kepadamu wahai Rasul Muhammad SAW. Dan Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara terhadap Nabi Musa alaihissalam dengan ucapan langsung. Nah, di berbagai ayat tentunya di sini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah-kisah para rasul yang sangat banyak. Di antara rasul-rasul yang Allah mengulang-ulang kisahnya itu kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Musa satu-satunya rasul yang digelari kalimullah, rasul yang digelari kalimullah, yang maknanya rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya sebelum kita masuk pada pembahasan inti Rasul Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun, mendakwai kaumnya di Mesir, maka sebelum itu kita akan membahas atau akan menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, di mana ayat yang akan kita bahas berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam pertama kali, atau sebelum Nabi Musa dilahirkan sampai Nabi Musa dilahirkan, kemudian Nabi Musa sampai akhirnya berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun. Kita akan membaca dalam surah Al-Qasas di awal ayat sampai ayat belasan mungkin ya, di mana kisah ini di kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan sangat runut, dan itu berawal dari Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Nabi Musa ketika masih kecil. Di awal ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tasin Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Tasin Mim, tilka ayatul kitabil mubin, ini ayat-ayat kitab Al-Quran. Ini ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas dan semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Al-Quran semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana isi Al-Quran isinya apa? Kisah para rasul, kisah orang-orang terdahulu. Dan kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah, sebaik-baik ucapan, ahsanal kalam, sebaik-baik ucapan kalamullah, yaitu ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu Al-Quran. Sebagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran sebaik-baik kisah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Yusuf alaihissalam, dalam surah Yusuf di awal-awal ayat Allah menyebutkan bahwa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussuka 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu ya Rasul sebaik-baik kisah. Artinya Allah menjelaskan bahwa kisah-kisah yang paling baik dan benar dan tidak ada keraguan di dalamnya adalah kisah yang Allah kisahkan, dan itu ada dalam Al-Quran. Seperti Allah menyebutkan di ayat ini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi
bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Kami akan mengisahkan kepada Rasul tentang kisah yang paling baik, di mana kisah ini kami wahyukan kepada Rasul. Kisah ini kami wahyukan kepada Rasul, dan di dalam Al-Qur'an ini, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, padahal engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak tahu. Padahal sebelumnya Rasul, engkau tidak pernah tahu kisah tentang Rasul-Rasul sebelumnya. Di antaranya kisah yang sangat baik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Kembali kepada ayat tadi, Allah mengatakan, natslu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang mau beriman, atau untuk orang-orang yang beriman. Perhatikan, sampai pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para rasul di dalam Al-Qur'an, tujuannya agar orang-orang yang beriman mengambil hikmah, agar orang-orang yang beriman secara umum, secara khusus mengambil hikmah dari kisahnya rasul-rasul terdahulu dan umatnya. Inna fir'auna natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami membacakan kepada Rasul sebagian dari kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang mau beriman, atau untuk orang-orang yang beriman. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang. Sungguh Fir'aun termasuk penguasa yang telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini. Bahkan wa ja'ala ahlaha syi'an. Fir'aun menjadikan penduduk negerinya menjadi penduduk yang berpecah belah. Syi'an. Fir'aun menjadikan rakyatnya rakyat yang berpecah belah. Syi'an. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, di mana Fir'aun telah menindas orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang lemah dari kalangan Bani Israel. Yudhabbihu abna'ahum, di mana Fir'aun telah menyembelih anak laki-laki dari keturunan Fir'aun, dari keturunan Nabi Musa alaihissalam atau dari Bani Israel. Di mana Nabi Musa alaihissalam sebagai keturunan dari Bani Israel, di mana Nabi Musa alaihissalam sebagai keturunan dari Bani Israel didakwahi oleh mendakwahi Fir'aun, yang kebetulan Fir'aun menjadi penguasa, yang pada akhirnya Fir'aun membunuh orang-orang dari suku Bani Israel, khususnya anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Wa yastahyi nisa'ahum, wa yastahyi nisa'ahum, bahkan membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Jadi anak laki dari Bani Israel mereka bunuh, sedangkan anak perempuan dari Bani Israel mereka biarkan hidup. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian Allah mengatakan, natslu wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imatan wa naj'alahum alwarithin. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas. Dari kisahnya Fir'aun yang membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita mereka hidup, kata Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini, nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Dari kisah tersebut, di balik hikmah kisah tersebut, kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang Bani Israel yang lemah, yang ditindas oleh Fir'aun. Bahkan kami menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini kelak. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan kepada Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Allah katakan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i.
Maka inilah kisahnya. Kisahnya di mana ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam sedang hamil. Ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam sedang hamil, maka beliau pun termasuk orang-orang yang takut akan ancaman Fir'aun. Karena kita tahu di zaman dulu tidak ada istilah USG, di mana kelahiran seorang anak atau ibu yang sedang hamil tidak mengetahui apakah bayinya laki-laki ataupun perempuan. Apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Tetapi kondisi hamil seperti itu menjadikan ibu Musa alaihissalam ketakutan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibunya Nabi Musa untuk tenang. Maka ketika lahir bayinya dan ternyata anak laki-laki, yang pada akhirnya Allah pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, atau mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk menjadikan dia ridha, yang kelak ibunda Nabi Musa akan menyusui bayinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur makar atau mengatur siasat bagaimana mengembalikan bayi laki-lakinya ibu Musa alaihissalam kepada pangkuannya kelak setelah menjalankan atau menyebutkan dalam ayat ini untuk memperhatikan bayi tersebut kemana perginya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada atau mengilhamkan kepada ibu Musa untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Maksud di sini apa? Membikin satu perahu kecil dan letakkan Nabi Musa kecil untuk dihanyutkan di Sungai Nil sampai berjalan kemana arah sungai itu berjalan. Sehingga disebutkan fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Jika engkau khawatir bayimu yang masih kecil ini dibunuh oleh Fir'aun, maka hanyutkan bayimu ini di Sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, dan jangan kau takut. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih hati. Inna raduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Sungguh kami akan mengembalikan kepadamu bayi ini. Sungguh kami akan mengembalikan bayi ini kepadamu, hai ibu Musa. Dan sungguh kami akan menjadikan bayimu ini salah satu dari Rasul yang diutus. Ini janji Allah kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Allah ilham kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Maka ketika dihanyutkan bayinya oleh ibu Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa kecil dihanyutkan di atas perahu kecil. Kemudian dihanyutkan di atas Sungai Nil, dan berjalanlah bayi tersebut di atas sungai. Allah perjalankan bayi tersebut melalui air. Sehingga apa yang terjadi? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bayi tersebut hanyut sampai di pemandian istrinya Fir'aun, yang kebetulan ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bernama Asia. Kemudian akhirnya apa? Bayi tersebut diambil, diketemukan oleh keluarganya Fir'aun atau istrinya Fir'aun, di mana tidaklah Allah jadikan istri Fir'aun mendapatkan bayi Nabi Musa, yang mana kelak bayi ini menjadi musuh bagi Nabi Musa, bagi Fir'aun, di mana bayi mungil ini yang bernama Musa alaihissalam akan menjadi musuh bagi Fir'aun, menjadikan kesedihan bagi Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khatiin, di mana sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya termasuk orang-orang yang bersalah, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ketika diambil bayi tersebut, maka Fir'aun hendak membunuhnya. Ketika bayi tersebut diambil oleh istri Fir'aun, kemudian diserahkan kepada Fir'aun untuk diambil menjadi anak, Fir'aun sempat marah. Tetapi istrinya Fir'aun mengatakan, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. Qurratu 'ainin walak. Ketika bayi itu berada di hadapan Fir'aun, maka istri Fir'aun Asia mengatakan kepada Fir'aun, bayi ini adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu, wahai Fir'aun. Wahai Fir'aun, bisa jadi bayi ini menjadi penyujuk pandangan bagi hatiku dan bagi hatimu, wahai Fir'aun. Wala taqtuluh, maka jangan kau bunuh bayi ini. Jangan kau bunuh bayi itu. Asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Mudah-mudahan bayi ini bermanfaat bagi kami, bagi kita, atau paling tidak kita bisa mengambil dia sebagai anak angkat, atau paling tidak
kita menjadikan bayi ini sebagai anak angkat. Karena istrinya Fir'aun tak kunjung punya keturunan, akhirnya diangkat menjadi anak. Tetapi Allah mengatakan wahum la yash'urun, itu semua mereka tidak rasakan, tidak menyadari. Padahal tidaklah Allah jadikan bayi itu hanyut dan diambil oleh istri Fir'aun agar kelak bayi ini menjadi musuh bagi Fir'aun, menyengsarakan Fir'aun. Sehingga apa yang terjadi? Ketika terdengar berita bahwa bayinya Fir'aun telah diambil oleh istrinya Fir'aun, bahkan diangkat menjadi anak angkat, apa yang terjadi? Wa asbaha ummi Musa farigha. Wa asbaha ummi Musa farigha, maka ibunya Musa menjadi lega hatinya. Maka ibundanya Nabi Musa menjadi orang-orang yang lega, menjadi bahagia. Ternyata bayinya tidak jadi dibunuh, bahkan bayinya diambil oleh istri Fir'aun, bahkan diangkat menjadi anak angkat. Di mana Allah mengatakan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan hati ibu Musa menjadi lega. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Sungguh dia, ibunya Musa, hampir menyatakan rahasia bahwa ini anak dari Bani Israel. Ya. Tetapi tetap Allah merahasiakannya. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya ibunda Nabi Musa dan juga kakaknya Nabi Musa alaihissalam, agar dia tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar tidak termasuk orang-orang beriman kepada janji Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati ibunda Nabi Musa alaihissalam agar dia termasuk orang-orang yang beriman akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dalam kisah ini Allah mengatakan bahwa ibundanya Nabi Musa menyatakan atau mengatakan kepada saudarinya Musa, yaitu kakaknya Nabi Musa, wa qalat li ukhtihi qussi, dan ibunya Musa berkata kepada saudari perempuan Musa, ya, ikutilah bayi ini kemanapun pergi. Fabasrat bihi an junubi wa hum la yash'urun, ikutilah adikmu ini di sungai ini kemana pergi. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Maksudnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya, kecuali dia memerintahkan anaknya atau kakaknya Musa untuk mengintai, untuk memperhatikan kemana bayi itu pergi. Kemana bayi itu pergi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang pada akhirnya setelah Nabi Musa kecil diambil oleh Fir'aun, oleh istrinya Fir'aun, bahkan diangkat menjadi anak, bahkan tidak dibunuh oleh Fir'aun, yang pada akhirnya bayi ini pun menangis dengan lazimnya. Sebagaimana umumnya bayi menangis karena apa? Karena apa? Haus, membutuhkan ASI, membutuhkan air susu ibu. Apa yang terjadi? Fir'aun pun mengumumkan kepada halayak ramai yang sedang menyusui bayinya agar bisa menyusui agar dapat menyusui bayi Musa yang kecil itu. Maka ia perintahkan kepada seluruh penduduk negeri untuk siapa yang sanggup menyusukan anak temuannya, yang kelak akan diberi upah. Apa yang terjadi? Lazimnya biasanya secara umum, tidaklah anak kecil menangis kecuali ketika ditetekkan kepada siapapun dia, pasti menetek. Tidaklah anak kecil yang sedang menangis kehausan, kemudian ditetekkan kepada siapapun wanita yang sedang menyusui, pasti akan menyusui dengan lazimnya, dengan sunnatullah. Tetapi tidak terjadi pada Nabi Musa alaihissalam yang sejak kecil itu. Allah mengatakan wa harramna 'alaihil maradi'a min qabl, maka kami haramkan seluruh wanita-wanita yang sedang menyusui bayinya untuk tidak bisa menyusui Musa kecil. Allah haramkan seluruh wanita-wanita yang sedang menyusui bayinya untuk tidak bisa menyusui Musa yang masih kecil. Yang pada akhirnya Nabi Musa tetap menangis. Kemudian ketika kondisi itu kacau, ketika kondisi Fir'aun
gelisah karena menangis terus anaknya, anak angkatnya tersebut. Apa yang terjadi? Maka saudarinya Nabi Musa mengatakan, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Maka saudarinya Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, yang dia tidak membuka jati dirinya dan tidak membuka siapa bayi yang diambil oleh Fir'aun. Maka dikatakan kepada Fir'aun oleh saudarinya Nabi Musa alaihissalam, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Wahai Fir'aun, kata saudarinya Nabi Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah keluarga yang akan memelihara bayi ini untukmu? Wahai Fir'aun, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah keluarga yang sanggup memelihara bayi ini dan mereka dapat berlaku baik kepada bayi ini? Dan sebagaimana kita ketahui di zaman-zaman dulu, bahwa kebiasaan orang dulu kadang-kadang menyusukan bayi kepada wanita-wanita yang di desa-desa biasanya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau ketika masa kecil disusui oleh ibu susuannya, itu Halimatus Sa'diyah. Nah, ini menunjukkan bahwa lazimnya bayi ketika usia kecil dan butuh ASI, maka dia akan menetek ke siapapun wanita yang bisa meneteknya. Tetapi di kisah Nabi Musa AS, Allah jadikan bahwa seluruh wanita-wanita diharapkan untuk tidak bisa menyusui bayi Nabi Musa yang masih kecil. Yang pada akhirnya dengan izin Allah, Fir'aun pun menerima tawaran saudarinya Nabi Musa yang ketika itu tidak membuka jati dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Allah jadikan bayi itu kembali kepada pangkuan ibunya, Musa alaihissalam. Sehingga Allah mengatakan, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka kami pun mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Kami pun mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya agar ibunya Musa senang hatinya. Litaqarra kay taqarra 'ainuha, agar ibunya Musa merasa bahagia dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui, agar ibunya Nabi Musa mengetahui bahwa janji Allah benar, bahwa janji Allah pasti akan terjadi, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah ketika di mana Fir'aun membunuh bayi-bayi dari Bani Israel, dan ibunya Musa ketika lahir bayi ternyata bayi laki-laki dan diberi nama Musa. Kemudian ternyata bayi ini khawatir dibunuh oleh Fir'aun, yang pada akhirnya Allah ilhamkan untuk menghanyutkan bayinya. Kemudian menangis setelah diambil dan diangkat menjadi anak, menangis dan butuh ASI. Akhirnya Allah pun berjanji mengembalikan bayi tersebut, dan tibalah bayi tersebut kembali kepada pangkuan ibunda Nabi Musa alaihissalam. Dan itu yang Allah janjikan kepada ibu Nabi Musa. Maka dipelihara Nabi Musa oleh ibunya sendiri. Setelah diangkat menjadi anak angkat Fir'aun, sampai tibalah dewasa. Allah menyebutkan, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Dan setelah Nabi Musa menjadi dewasa dan kami berikan dia hikmah, maksudnya diangkat menjadi seorang nabi, belum rasul. Allah angkat Nabi Musa menjadi nabi dan dia belum menjadi rasul. Maka Allah pun memberikan dia ilmu pengetahuan, diberikan hikmah. Wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka setelah dewasa, di suatu hari, di pagi hari atau di siang hari, ketika Nabi Musa memasuki sebuah kota atau memasuki kota Memphis, kota Mesir ketika itu. Wa dakhala al-madinata 'ala hinin ghaflatin min ahliha. Dan ketika Nabi Musa masuk ke sebuah kota, maksudnya kota Memphis, kota di mana kota Mesir ketika itu di zaman Fir'aun. Ketika penduduknya sedang lengah, ya di tengah hari ataupun di waktu duha, ya, orang-orang lagi sibuk bekerja. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan.
Nabi Musa mendapati dua orang laki-laki sedang yaktatilan, sedang berkelahi. Ya. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi, di mana dua orang laki-laki itu satu dari keturunannya, maksud dari Bani Israel, dari keturunan Nabi Musa atau dari suku Nabi Musa. Wa hadza min aduwi, dan laki-laki satunya dari musuhnya, maksud dari apa? Suku Fir'aun atau dari kabilahnya Fir'aun, itu suku Qibtiyah. Apa yang terjadi ketika itu? Laki-laki dari kalangan Bani Israel kalah. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka laki-laki tersebut meminta kepada Musa pertolongan, minta bantuan. Alladhi min aduwwi, terhadap musuhnya, terhadap laki-laki dari kalangan suku Fir'aun, yaitu suku Qibtiyah. Maka Nabi Musa pun melerai keduanya, tetapi suku Qibtiyah tadi enggan, yang pada akhirnya fawakazahu Musa, maka Nabi Musa pun memukul laki-laki tersebut dari kalangan suku Fir'aun, yang pada akhirnya faqadha alaihi, ternyata pukulannya menyebabkan kematian laki-laki dari kalangan Qibtiyah atau suku Fir'aun. Pukulan Nabi Musa ternyata menyebabkan kematian laki-laki dari kalangan suku Qibtiyah, yang pada akhirnya Nabi Musa ketakutan dan mengatakan, qala hadza min amali syaitan, sungguh ini perbuatan syaitan, sungguh aku memukul sampai terbunuhnya suku Qibtiyah, menunjukkan ini adalah perbuatan syaitan. Innahu aduwwun mudhillun mubin, sungguh syaitan itu musuh yang jelas dan menyesatkan. Maka Nabi Musa pun ketakutan, sehingga dia mengatakan, qala rabbi inni dhalamtu nafsi, qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman, yang mana kezaliman ini kembali kepada diriku. Aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku ya Rabb. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuni dosanya Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Musa pun terus berdoa dan mengatakan, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Maka Nabi Musa pun berkata, ya Rabbku, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Artinya Nabi Musa komitmen untuk tidak mau menolong orang-orang yang berbuat dosa, sehingga dia ikut berbuat dosa. Itu komitmen Nabi Musa ketika itu. Apa yang terjadi? Fa asbaha fil madinati khaifa yataraqab. Maka ketika itu Nabi Musa pun ketakutan. Maka ketika itu Nabi Musa kondisinya sangat ketakutan, ya, di kota itu, sambil menunggu akibat dari perbuatannya, sambil menunggu keputusan dari Fir'aun dan bala tentaranya yang akan menghukum Nabi Musa karena telah membunuh dari suku Qibtiyah. Maka ketika Nabi Musa sedang ketakutan di suatu tempat, fa'idal ladzi stansarahu bil amsi yastasrikhu. Ternyata ketika Nabi Musa sedang duduk di suatu tempat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kemarin meminta tolong, ya, berteriak meminta tolong lagi kepada Nabi Musa dan mengatakan, qala lahu Musa. Maka Nabi Musa pun mengatakan kepada laki-laki tersebut, innaka laghawiyyun mubin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang ternyata sesat. Sungguh engkau termasuk orang-orang yang berbuat dosa, sehingga aku pun Aku pun termasuk orang-orang yang berbuat dosa karena engkau. Apa yang terjadi? Falamma an arada an yabtash, falamma Allah menyebutkan, falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Maka ketika Nabi Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, maksud orang yang minta tolong, maka dia musuhnya berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau telah membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang-orang yang berbuat semena-mena, wahai Musa, di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang memberikan perdamaian. Intinya di sini bahwa orang tersebut telah menyatakan kepada Nabi Musa bahwa engkau akan membuat kerusakan sebagaimana engkau telah membunuh orang-orang kemarin. Maka ketika itu Nabi Musa sedang ketakutan, Allah menyebutkan
Dalam kondisi seperti itu, waja'a rajulun min aqsal Madinah. Ketika Nabi Musa masih ketakutan, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang datang dengan segera dari ujung kota, di mana laki-laki tersebut mengatakan, qala ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Maka laki-laki tadi yang datang bergegas ataupun tergopoh-gopoh, datang dengan tergopoh-gopoh sambil mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri ini, maksudnya para pembesar Fir'aun, sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, wahai Musa. Maka keluarlah, pergilah dari kota ini. Sungguh aku termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepada wahai Musa. Intinya orang ini telah mendapat berita bahwa para pembesar Fir'aun telah berkumpul, sedang rapat untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, dan ia pun bergegas menyampaikan berita ini kepada Musa dan memberikan nasihat kepada Musa untuk keluar dari kota Memphis, untuk keluar dari kota Mesir. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepada wahai Musa. Apa yang terjadi? Maka Nabi Musa pun pergi dari kota Memphis, yang pada akhirnya fakharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari kota Memphis, dari kota Mesir, dan dia mengatakan, Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Ya Rabbku, beri aku perlindungan dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Maka setelah Nabi Musa AS keluar dari kota Memphis, tibalah Nabi Musa di sebuah daerah bernama daerah Madian. Walamma yatawajjaha tilqa'a Madyana. Ketika Nabi Musa keluar dari kota Mesir, ternyata dia berjalan menuju kota Madian atau negeri Madian. Di mana negeri Madian ketika itu ada seorang nabi yang bernama Nabi Syuaib. Yang pada akhirnya ketika Nabi Musa masuk ke negeri Madian, Nabi Musa mengatakan, qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Maka dia mengatakan atau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Rabbku memimpin aku ke jalan yang benar. Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah membimbingnya kepada jalan yang benar. Maka ketika Nabi Musa sampai di kota Memphis, dia mendapati di kota Madian, ia mendapati sebuah sumur di mana orang-orang sedang mengantri mengambil air sumur. Dan Nabi Musa pun duduk di bawah sebuah pohon. Yang pada akhirnya Nabi Musa melihat di antara kumpulan orang yang sedang mengantri air ada dua orang wanita atau dua orang gadis yang ikut nimbrung, tetapi mereka kesulitan karena rata-rata yang sedang mengantri adalah laki-laki. Dan dua wanita ini sedang mengembalakan kambingnya, sedang menambatkan hewan gembalaan, yaitu kambing. Walamma warada ma Madian. Ketika dia sampai di sumber air di negeri Madian, di sebuah sumur maksudnya. Ketika Nabi Musa sampai di negeri Madian dan itu di sumber air, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Dia melihat atau menjumpai sekelompok orang sedang mengantri mengambil air di sumur tersebut untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Dan ternyata wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan, dan ternyata dari sekumpulan orang laki-laki tersebut ada dua orang wanita di belakangnya yang juga ikut mengantri untuk mengambil air tersebut. Kemudian akhirnya Nabi Musa merasa kasihan. Dan akhirnya Nabi Musa bangkit untuk menolong dua orang wanita tersebut. Yang pada akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada keduanya, qala ma khatbukuma. Nabi Musa bertanya kepada dua orang wanita tersebut dan mengatakan, apa maksud kalian sedang di sini ini? Kenapa kalian ikut mengantri? Maka kedua wanita tersebut mengatakan, kedua wanita tersebut mengatakan kepada Nabi Musa, la nasqi hatta yusdir ri'ah wa abuna syai'un kabir. Maka kedua wanita tersebut mengatakan kepada Nabi Musa, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para penggembala itu memulangkan ternaknya. Jadi kesulitan untuk mengambil air karena rata-rata di air tersebut para laki-laki atau para penggembala laki-laki dan juga membawa hewan ternaknya. Jadi kayak lubang ataupun kayak genangan air lah, tapi berbentuk sumur, tapi tepinya bisa diminum hewan ternak. Maka wanita mengatakan, kami tidak dapat memberi minum hewan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu pulang. Sedangkan kami hanya memiliki seorang ayah yang sudah tua renta. Artinya kami tidak memiliki saudara laki-laki.
Ya, kami tidak memiliki saudara laki-laki. Ya, kami hanya memiliki ayah, itu pun sudah tua renta. Maka apa yang terjadi? Fasaqalahuma, Nabi Musa pun menolongnya dan mengambilkan air minum untuk hewan ternaknya. Tsumma tawalla, setelah itu Nabi Musa pun kembali menuju pohon tersebut. Tsumma tawalla ila dhilli, maka Nabi Musa pun kembali ke tempat untuk berteduh dan dia berdoa. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Nabi Musa pun berdoa, Rabbi ya Rabbku inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan. Maksudnya apa? Nabi Musa menginginkan makanan karena lapar. Sungguh ya Rabbku, aku memerlukan makanan yang engkau turunkan kepadaku, wahai ya Rabbku. Apa yang terjadi? Setelah dia berdoa dan ternyata dia pun sedang menunggu dan entah kemana dia harus meminta makanan. Dan ternyata dua wanita itu pulang, dan setelah pulang tidak berapa lama kedua wanita itu kembali mendatangi Nabi Musa. Setelah beberapa lama atau setelah dua wanita yang ditolong tadi oleh Musa kembali pulang ke rumahnya, dan ternyata selang beberapa lama wanita itu pun kembali mendatangi Nabi Musa. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ketika sampai di dekat Nabi Musa, maka salah seorang dari wanita itu mendekati Nabi Musa dengan penuh rasa malu dan mengatakan, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ini rezeki dari Allah. Ketika kita kelaparan membantu orang, pasti Allah berikan pertolongan. Pasti Allah berikan pertolongan. Sehingga doa Nabi Musa dikabulkan. Ketika kondisi Nabi Musa sedang lapar, ternyata dua wanita tadi yang ditolongnya datang menemuinya dan mengatakan salah satunya, wahai pemuda, sungguh ayahku memanggilmu untuk memberikan upah atas balasan kebaikanmu menolong kami, memberikan air minum. Maka Nabi Musa pun mengiyakan. Ya. Apa istilah bahasa kita apa? Apa istilah apa? Gayung bersambut istilahnya. Gayung bersambut. Ketika Nabi Musa kelaparan, ternyata dua wanita tadi menawarkan baik dan ayahnya memanggilnya untuk memberikan upah. Masya Allah. Maka mengiyakan. Maka sesampainya di hadapan ayah dari dua wanita ini, falamma ja'ahu, ketika Nabi Musa mendatangi ayahnya yang bernama Nabi Syuaib. Ya, karena apa? Dua wanita ini atau ayah dari dua wanita ini seorang nabi yang bernama Nabi Syuaib, tetapi sudah tua renta. Sesampai di hadapan ayahnya dari dua wanita ini, wa qassa 'alaihil qasas, maka Nabi Musa pun menceritakan tentang kisahnya dia lari dari kota Mesir, dari kota Memphis, dan menceritakan akan apa kisahnya Fir'aun yang akan membunuh dirinya. Maka laki-laki dari kedua ataupun ayah dari kedua wanita tadi mengatakan kepada Nabi Musa, qala la takhaf, jangan takut wahai Musa, najauta minal qaumidz zalimin, kau telah diselamatkan, kau telah selamat dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka setelah tentunya Nabi Musa mendapatkan makanan dan makan dari pemberian Nabi Syuaib, dan itu atas kebaikan Nabi Musa kepada dua gadisnya ini, maka salah satu dari wanita atau dari putri Nabi Syuaib mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan ayahnya yang ketika itu sedang berbicara. Qalat ihdahuma, ketika Nabi Musa dengan Nabi Syuaib sedang berbincang-bincang, datanglah salah satu dari putri Nabi Syuaib, ya, dan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, jadikan pemuda ini pekerja kita. Istajirhu, jadikan pemuda ini sebagai orang pekerja kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sungguh orang yang baik untuk dijadikan pekerja itu orang yang memiliki dua sifat, yaitu al-qawi, orang yang kuat, dan orang yang dapat dipercaya. Maka mendengar penuturan anak gadisnya yang meminta atau memberikan usulan kepada ayahnya Nabi Syuaib untuk dijadikan, agar Nabi Musa dijadikan pekerja di rumahnya, maka Nabi Syuaib, ayahnya gadis tersebut, paham maksud dari anak gadisnya, ya. Sehingga Nabi Syuaib
Sehingga Nabi Syuaib pun mengatakan kepada Musa, qala inni uridu an ankihaka ihda ibnatai hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, sesungguhnya aku berniat hendak menikahkanmu dengan salah satu dari gadisku. Wahai Musa, sesungguhnya aku berniat menikahkanmu dengan salah satu dari putriku, yang mana jika kau mau maharnya dengan engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Jika engkau mau menikah dengan salah satu dari anak gadisku, maharnya cukup engkau bekerja di tempatku selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin indik. Tapi jika engkau mau menyempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu kebaikan darimu. Maka Nabi Syuaib pun mengatakan, wa ma uridu an asyqa 'alaik. Aku tidak bermaksud memberatkan wahai Musa. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Kau pasti akan mendapati dengan izin Allah, dengan izin Allah engkau pasti akan mendapatiku termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan takut wahai Musa. Kemudian melanjutkan ucapannya Nabi Syuaib mengatakan, qala dzalika baini wa bainak. Maka Nabi Musa pun mengatakan, itu perjanjian antara aku dan engkau wahai Nabi Syuaib. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Nabi Musa mengatakan, itu perjanjian antara aku dan engkau wahai Syuaib. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atau tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan. Kemudian falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam menghabiskan perjanjiannya atau selesai menunaikan perjanjiannya, yaitu apa? Bekerja di mertuanya sebagai mahar dari menikahi anak gadisnya selama 8 tahun. Dan jika mau disempurnakan 10 tahun. Setelah selesai perjanjian itu, maka Nabi Musa pun pergi ataupun pulang kembali ke negeri Mesir. Pulang bersama istrinya ke negeri Mesir. Dalam perjalanan Nabi Musa melihat, dalam perjalanan pulang di malam hari, Nabi Musa melihat api dari kejauhan di sisi bukit Tur, di sisi bukit Tur, yang pada akhirnya qala li ahlihi, Nabi Musa pun mengatakan kepada keluarganya, umkuthu, diamlah kalian di sini, inni anastu nara, sungguh aku melihat api dari kejauhan, la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Maka Nabi Musa mengatakan, sungguh aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau aku membawa sepercik api agar kalian dapat menghangatkan tubuh kalian. Para jamaah, ayat ini juga semakna dengan di surah Thaha ya, di surah Thaha. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Thaha tentang kisah ini, ketika Nabi Musa dalam perjalanan pulang, melihat api di kejauhan di malam hari. Ya. Ini semakna dengan Allah yang Allah sebutkan di surah Thaha. Dan itu di ayat 9 ya. Wa hal ataka hadithu Musa idra'a naran faqala li ahlihi umkuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Nah, di ayat ini sama di surah Thaha juga ayat 9 menyebutkan kata Allah Subhanahu wa taala khusus di ayat 10 ya. Di ayat 9, wa hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa? Idra'a naran faqala li ahlihi, ketika Nabi Musa berjalan perjalanan dari Madian ke Mesir untuk pulang kembali berdakwah. Ternyata di perjalanan di malam hari Nabi Musa melihat api dari kejauhan, di suatu lembah. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada keluarganya, faqala li ahlihi umkuthu, berdiam-diamlah kalian di sini, tinggallah kalian di sini sementara. Ini anastu nara, sungguh aku melihat api dari kejauhan. Mudah-mudahan aku dapat membawa api, dapat membawa sedikit api kepada kalian, atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat itu. Nah, falamma ataha, ketika Nabi Musa sampai di lembah itu atau sampai di tempat api tersebut,
ternyata nudiya ya Musa, ternyata ada seruan. Ternyata ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Inni ana rabbuk." Sungguh aku ini Rabb, wahai Musa. "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Maka lepaslah kedua sandalmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan, yaitu lembah Tuwa, bernama lembah Tuwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan Allah sebutkan di surah tadi, surah apa? Asy-Syu'ara atau surah Al-Qasas. Falamma ataha, sampai Nabi Musa di tempat lembah tersebut, nudiya, ada seruan, min syatil wadi. Seruan itu apa? Di pinggir sebelah kanan lembah, ya, di sebelah kanan lembah atau di sebelah kanannya lembah. Fil buqatil mubarakah, di mana tempat itu tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Dan dikatakan, ya Musa, ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sungguhnya aku ini Allah rabbul alamin. Nah, di kisah ini tentunya disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh melepaskan sandalnya, dan dikatakan bahwa aku adalah Rabbu, wahai Musa, ya, aku adalah Rabbu, wahai Musa, maka Nabi Musa alaihissalam pun mengiyakan. Bahkan disebutkan ketika awal Nabi Musa berada di tempat itu dan dia membawa tongkat, di mana Allah menyatakan dalam ayat ini, dalam surah Toha tadi di ayat 13, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, aku telah memilihmu, maksudnya memilihmu menjadi seorang rasul. Aku telah mengangkatmu menjadi seorang rasul. Fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepada wahai Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka sembahlah aku wahai Musa, dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Nah, ini di surah Toha. Kembali di surah Asy-Syu'ara atau di surah Al-Qasas. Setelah Nabi Musa berada di tempat tersebut dan Allah menyatakan tentang dirinya, maka setelah Allah mengangkat Nabi Musa menjadi seorang rasul, maka Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sebagai penguat dan sebagai ciri kenabian dan kerasulan. Maka Allah pun mengatakan kepada Nabi Musa, wa an alqi asak, ya, kembali di surah Al-Qasas. Maka lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Falamma ra'aha, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ketika itu Nabi Musa melihat tongkatnya menjadi ular dan bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, yang lincah. Maka ketika Nabi Musa melihat tongkatnya menjadi ular, ka'annaha janun wallau mudbiran walam yu'aqib, maka Nabi Musa pun berlari dan tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Maka ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan ternyata menjadi ular besar, maka Nabi Musa ketakutan dan akhirnya berpaling, berbalik dan lari dan tidak menoleh sedikit pun. Tetapi Allah mengatakan, ya Musa aqbil wala takhaf. Wahai Musa, kembalilah. Wahai Musa, kemarilah, jangan takut. Innaka minal aminin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang aman. Kau orang-orang yang diberikan keamanan. Kemudian dikatakan, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rahbi fadhanika burhanani min rabbik ila fir'auna wa mala'ih innahum kanu qauman fasiqin. Masukkanlah tangan wahai Musa ke lehermu, masuk ke leher bajumu, ke ketiakmu, dia akan keluar putih. Ketika kau cabut akan keluar cahaya putih yang bersinar tanpa cacat sedikit pun. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila kau merasa ketakutan. Itulah dua mukjizat. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu agar engkau memberikan petunjuk kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang fasik. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaqtulun. Kata Musa kepada Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang dari golongan Fir'aun, sehingga aku merasa takut mereka akan membunuhku kelak. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya ridaan yusaddiquni. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku, wahai ya Allah, sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Inni akhafu an yukadzibun, aku khawatir mereka Fir'aun mendustakan ucapanku. Qala, maka Allah mengatakan, sanasuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakum sultanan
fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man ittaba'ukuma al-ghalibun. Maka Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, maka kami akan menguatkan engkau wahai Musa, akan membantumu dengan saudaramu Harun, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kalian berdua dengan membawa mukjizat dari kami, maka kalian berdua dan orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini, maka mereka tidak dapat mencapai, maksudnya tidak akan bisa menguasaimu, tidak akan bisa membunuhmu. Berangkatlah engkau berdua bersama Harun dan membawa mukjizat dari kami. Kamu berdua atau kalian berdua dan orang-orang yang mengikut kalian akan dimenangkan oleh kami, itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Maka ketika Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat dari kami yang nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Kata Fir'aun dan para tentaranya, dan kata Fir'aun dan para pembesarnya, ini hanyalah sihir wahai Musa, dan kami tidak pernah mendengar apa yang telah kau katakan. Ya. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Intinya apa? Tidak mau beriman. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min indih wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Maka Nabi Musa menjawab, Rabbku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat kemenangan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu menjelang maghrib dan sebentar lagi maghrib, maka kajian kita akan sambung di kesempatan yang akan datang, di mana kelak ketika Nabi Musa alaihissalam sesampai di Fir'aun, mendakwai Fir'aun dan menampakkan mukjizatnya dan mendustakan dakwahnya Musa alaihissalam, maka Fir'aun pun menantang Musa untuk mematahkan mukjizat Nabi Musa. Bagaimana kisah kelanjutannya kita akan membahas di kesempatan yang akan datang insyaallah, yang mana kita akan membahas di surah Asy-Syu'ara berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kembali mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, khususnya berkaitan dengan kisah-kisah para nabi dan khususnya Nabi Musa alaihi salam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, fadhal mungkin yang mau bertanya berkaitan dengan hikmah pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya langsung saja saya jawab. Tafadhol bagi jamaah yang sudah bergabung melalui kajian Zoom ini bisa bertanya langsung, mungkin ada cukup 1 sampai 2 pertanyaan sebelum maghrib. Baik. Tafadhol jika ada yang bertanya. Ustaz, kalau nanya tentang kisahnya boleh Ustaz? Fadhal. Ini saya terkait tadi yang Nabi Musa kembali ke Mesir Ustaz. Dia takutan Ustaz. Terus kan dia minta Nabi Harun untuk jadi juru bicaranya Ustaz. Itu sebelumnya ada kisahnya Ustaz. Apa tiba-tiba tadi kan dicerita Nabi Musa langsung ke situ Ustaz. Apa beliau kenalnya atau ini dari awalnya gimana Ustaz? Langsung bilang minta doa Harun menjadi juru bicaranya Ustaz. Itu mau penjelasannya Ustaz. Taib. Tentang permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Harun saudara kandungnya. Sebenarnya Harun itu saudara kandung karena Nabi Musa memiliki saudara laki-laki yaitu bernama Harun dan juga memiliki saudara kandung, tetapi Allah alam siapa nama kakak kandungnya atau nama kakaknya yang mengawal ketika Nabi Musa bayi dihanyutkan sungai Nil. Tapi yang jelas sebab permintaan Nabi Musa kepada
Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun dikarenakan kalau kita lihat di surah tadi, di surah Al-Qasas ayat 34, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Maksudnya Nabi Musa melihat bahwa Harun lidahnya lebih fasih. Maksud di sini bahwa Allah alam sebagaimana yang disebut dalam mungkin di kisah yang lain ataupun di riwayat bahwa ketika Nabi Musa di usia anak-anak atau di usia mungkin masih anak-anak yang baru tumbuh, Nabi Musa pernah menyakiti Fir'aun dengan menarik jenggotnya, menarik jenggotnya Fir'aun, yang akhirnya Fir'aun kesakitan dan timbul keinginan Fir'aun untuk kembali membunuh Musa kecil. Jadi ketika dari awal Nabi Musa hendak dibunuh oleh Fir'aun ketika diambil dalam kondisi bayi, tetapi istrinya membujuk untuk jangan sampai dibunuh. Ya, bisa jadi itu jadi manfaat buat kami, buat kita, atau paling tidak diangkat menjadi seorang anak. Karena Karena Fir'aun tidak memiliki keturunan ketika itu. Kemudian ketika tumbuh mulai menjadi anak-anak, mungkin sudah mulai rambatan atau gimana, Nabi Musa dipangku oleh Fir'aun dan pada akhirnya menarik jenggotnya Fir'aun. Ingat, Fir'aun berjenggot. Fir'aun berjenggot. Yang ketika itu Fir'aun pun marah, memerah wajahnya dan marah dan hendak membunuh Musa. Kembali tekadnya untuk membunuh Musa alaihissalam yang masih belia. Maka kembali peran istrinya Asia yang beriman ketika itu kembali memujuk suaminya Fir'aun untuk tidak membunuh Musa. Yang padahal dengan izin Allah ketika itu wallahu alam Nabi Musa hendak menguji anak ini betul-betul anak biasa atau anak biasa sebagaimana kumulnya anak, atau anak ini ada perbedaan. Mungkin anak yang berbeda, yang mungkin anak ini akan membunuh aku nanti. Yang pada akhirnya Fir'aun menyediakan dua tempat atau dua pilihan, antara satu api, satunya makanan, dan disuruh kepada Musa kecil untuk memilih mana yang dia pilih. Jika Musa memilih makanan, maka berarti anak ini sudah mudeng karena masih kecil banget. Jika anak ini memilih makanan, berarti anak ini tidak seperti umumnya dan akan dibunuh. Tapi jika memilih api, berarti anak ini memang belum berakal. Yang padahal dengan izin Allah, Musa kecil pun memilih api dan memasukkan ke lidahnya dan sampai terbakar lidahnya. Wallahualam, dengan sebab ini Firaun Nabi Musa merasa bahwa lidahnya bermasalah, sehingga khawatir ucapannya tidak jelas dan didustakan oleh orang-orang yang didakwahinya. Makanya di ayat ini wallahualam, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni. Dan saudara-saudaraku Harun lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakan diriku. Wallahu a'lam bishawab, itu yang mungkin bisa saya pahami, dan itu ada di tafsir Al-Quran berkaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Makanya ada doa Nabi Musa alaihissalam kan dalam Al-Quran, Rabbi shrah li sadri, ya kan? Allah menyebutkan tentang doanya Nabi Musa kan dalam surah Thaha itu. Itu di surah Thaha ada ketika ketika Nabi Musa diperintah Allah untuk mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, di sini menunjukkan bahwa wallahu alam, sebagaimana penafsiran seperti contoh kita lihat. Intinya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar ucapannya bisa didengar, bisa dipahami oleh Fir'aun atau orang-orang yang didakwahinya. Antum nggak buka? Tapi intinya bahwa kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun, tentang Nabi Musa yang meminta kepada saudaranya Harun untuk menjadi sahabat dalam berdakwah, Allah disebabkan karena Nabi Musa ketika kecil pernah menarik jenggotnya Fir'aun dan akhirnya Fir'aun marah dan hendak membunuhnya. Kemudian akhirnya Nabi Musa disuruh Fir'aun yang masih kecil itu untuk memilih antara api dengan makanan, dan ternyata dengan izin Allah Nabi Musa memilih api yang pada akhirnya lidahnya terbakar, dan itu menjadi sebab beliau meminta kepada Allah untuk menjadikan Harun sebagai teman dalam berdakwah. Dan makanya di antara doa Nabi Musa kepada Allah
ketika Allah perintahkan untuk mendakwahi Fir'aun dalam surah Thaha ayat 25 sampai 28, Allah menyebutkan tentang doanya Nabi Musa, Rabbishrah li sadri. Qala Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya meminta kepada Allah untuk lisannya yang keluh untuk bisa lancar dalam berbicara. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku ini. Wallah, itu alamatnya. Yafqahul qawli, agar ucapanku bisa dipahami oleh orang-orang yang kudakwahi. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar demikian karena maghrib kita tutup kajian kita di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pasti akan menolong hamba-hamba yang beriman, baik dari kalangan para nabi ataupun dari orang-orang yang beriman secara umum. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari segala masalahnya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.